Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 SD Bahrul Ulum yang Bubiba cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aku bisa, Allahu Akbar. Sukses, 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 yes. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita jadwalnya pelajaran secara kebudayaan Islam. Anak-anak bisa mempersiapkan bukunya, buku sejarah Islam. Nah, kalian buka bab 6 di halaman 70. Kalian buka bab 6 tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja akan dijelaskan oleh Bu Biba. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan dari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu pengertian dari Isra. Sedangkan Mi'raj peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad ke langit sampai ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Itu adalah pengertian singkat tentang Isra dan Mi'raj. Kapan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad terjadi? Terjadinya pada malam tanggal 27 Rajab. Kemarin sudah kita peringati bersama bulan lalu tentang peringatan Isra Mi'raj. Tahunnya tahun berapa dulu? Di tahun 11 kenabian. Jadi 11 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Ingat-ingat 621 tahunnya. Atau 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, itu. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dialami oleh manusia biasa. Kenapa kok tidak biasa? Karena peristiwa yang panjang sekali seperti itu hanya beliau lalui selama 1 malam saja. Kalian bayangkan Isra itu? Nah, ini di sini. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan khusus yang disebut buraq. Makanya sekarang ada namanya pesawat buraq. Itu pesawat yang cepat, ya. Kecepatan buraq sangat luar biasa, bagaikan kilat. Keajaiban ini semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selama Isra Nabi Muhammad singgah di tempat-tempat bersejarah seperti Bukit Sinai, Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat, Baitul Lahmi atau Baitul Lahm,
Itu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis, yaitu sebutan bagi kota Yerusalem. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad mi'raj ke langit dunia sampai ke lapisan langit yang tertinggi. Di setiap langit beliau singgah dan bertemu dengan para nabi, sebagaimana tabel berikut. Jadi langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim yang terakhir. Setiap bertemu dengan para nabi, beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu para nabi membalas salam, menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Itu kalian hafalkan sendiri. Malaikat Jibril hanya mampu mengantarkan Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh. Dengan izin Allah, beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang tertinggi yang digambarkan sebagai tahta atau singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekali. Setibanya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diperkenankan menghadap Allah. Allah memperlihatkan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir ini sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Jadi pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad. Itu suasana pertemuan ini begitu agung dan begitu mulia. Nabi Muhammad menyampaikan segala puji, segala kehormatan hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Betapa Allah itu maha kuasa. Kekuasaan Allah bukan hanya meliputi penciptaan langit, bumi dan segala isinya, tapi hingga pengaturan segala makhluk yang ada di dunia ini. Nah, ini tadi peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, itu ayat pertama dari surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah dia adalah maha mendengar lagi maha sami'un basir, lagi maha mengetahui. Nah, jadi peristiwa yang begitu sangat menakjubkan yaitu Isra Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram, kemudian sampai Masjidil Aqsa dengan mengunjungi berbagai macam tempat tadi yang sudah disebutkan di depan, kemudian dilanjutkan ke naik ke atas langit sampai langit ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditunjukkan sama Allah berbagai macam kekuasaannya sekali yang sangat banyak di sana. Itu hanya beliau lalui selama semalam atau satu malam saja, tidak sampai satu hari. Jadi panjangnya satu malam itu berapa jam kira-kira ya? Bisa kita perkirakan sendiri, tidak sampai 8 jam. Bayangkan itu kalau kita sebagai manusia biasa tidak mungkin kita berjalan sebegitu cepatnya. Tapi karena nabi yang diberikan mukjizat sama Allah, semua itu pasti serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah menghendaki.
Makanya ada kata-kata subhanalladzi. Kita begitu takjub kepada Allah. Ya toh? Bahwa Allah itu telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit. Nah, itu adalah peristiwa yang sebagai peristiwa cikal bakal diturunkannya perintah sholat 5 waktu. Itu dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, anak-anak, sebenarnya masih banyak lagi yang harus dijelaskan, tapi hari ini kita sampai di sini saja. Karena nanti akan dilanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, anak-anakku kelas 4, tugasnya kalian buka halaman 72, kegiatan siswa. Hafalkanlah surat Al-Isra ayat 1 dan terjemahannya. Nah, jadi tugasnya kalian adalah menghafal surat Al-Isra ayat 1 ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi dan seterusnya. Sekaligus terjemahannya kalian hafalkan, kemudian kalian kirim baik dalam bentuk video ataupun juga dalam bentuk bisa juga audio, kirimkan ke WA grup. Jadi anak-anak belajar untuk menghafal. Cara menghafal yang mudah, diulang 20 kali. Kalau tidak bisa panjang-panjang, cara menghafalkannya dipotong-potong. Mungkin sampai laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Diulang lagi 20 kali. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Terus sampai 20. Setelah itu dilanjutkan lagi. Lanjutannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Minal masjidil haram sampai 20, dipotong sampai ke bawah. Itu caranya menghafal yang mudah, seperti menghafal Al-Quran juga. Ini kan juga bagian dari Al-Quran. Gitu ya anak-anak ya. Baiklah, demikian tugas dari Bu Biba. Selamat belajar dan selamat mengerjakan, tetap semangat. Anak kelas 4, jangan lupa insya Allah Bu Biba nanti akan mengirimkan link juga, link tim, karena persiapan mungkin yang akan datang kita akan mencoba menggunakan Microsoft Teams untuk Meet ya, untuk Meet semacam Zoom, tapi kita memakai Teams. Gitu ya anak-anak ya. Baiklah, selamat belajar anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat ilmu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.